Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati imani wal Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat rahmat karunia-Nya kita dapat melanjutkan rutinitas perkuliahan sebagaimana mestinya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pemikiran terkait filsafat bahasa oleh Faro. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas perkembangan filsafat bahasa pada abad pertengahan dan lebih mengerucut pada pemikiran Thomas Aquinas. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu biografi Thomas Aquinas dan konsep berpikirnya akan dipaparkan oleh teman kita semua, yaitu Siti Maimunah Hasanah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan memulai penjelasan tentang materi perkembangan filsafat bahasa pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan adalah masa keemasan filosof Kristiani, terutama kaum patristik dan skolastik, sehingga wacana filosofis juga akrab dengan teologia. Nah, aliran-aliran ilmu pengetahuan modern itu sudah mulai tampak pada zaman ini. Oleh karena itu, sebagian perhatian filosof terhadap bahasa juga mengarah pada perkembangan linguistik sebagai pemikiran-pemikiran filosofisnya menjadi dasar pijakan linguistik. Perkembangan filsafat bahasa pada abad pertengahan ini menuju pada dua arah. Yang pertama yaitu dengan ditentukannya gramatika sebagai pilar pendidikan Latin sebagai titik sentral dalam hasanah pendidikan. Nah, yang kedua yaitu analisis filosofis diungkapkan melalui bahasa. Nah, tokoh yang menaruh perhatian pada bahasa di masa ini adalah di masa abad pertengahan ini adalah Thomas Aquinas. Nah, metode analitika bahasa yang digunakan dalam karyanya Summa Theologiae adalah analogi dan metafor. Kemudian dasar-dasar yang mendukung perkembangannya ilmu bahasa pada zaman abad pertengahan ini antara lain konsep pemikiran kaum modiste yang menekankan ilmu semantik dan konsep bahasa spekulativa. Nah, konsep itu adalah bahwa kata pada hakikatnya secara langsung mewakili benda yang ditunjukkannya. Sebelum kita membahas kepada pemikiran-pemikirannya Thomas Aquinas, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu siapa itu Thomas Aquinas. Nah, saya akan membacakan biografi tentang Thomas Aquinas. Thomas Aquinas atau Thomas dari Aquino lahir di Roccasecca dekat Naples, Italia. Lahir dari suatu keluarga bangsawan. Semula ia belajar di Naples, kemudian di Paris menjadi murid Albertus Agung, lalu di Caen dan kemudian di Paris lagi. Nah, sejak tahun 1252 ia mengajar di Paris dan Italia. Aquinas ini adalah seorang ahli teologi Katolik dan filosof. Ia menerima gelar doktor dalam teologi dari Universitas Paris dan mengajar di sana sampai tahun 1259. Lalu kemudian selama 10 tahun ia mengajar di biara-biara Dominikan di sekitar Roma, kemudian kembali ke Paris, mengajar dan menulis. Ia mempelajari karya-karya besar Aristoteles secara mendalam dan ikut serta dalam berbagai perdebatan. Nah, ketika Thomas meninggal dunia pada usia 49 tahun, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1274, ia meninggalkan banyak karya tulisan. Suatu edisi modern yang mengumpulkan semua karyanya terdiri dari 34 jilid. Sebagaimana kebanyakan profesor muda pada waktu itu, Thomas memulai karir teologisnya dengan suatu komentar atas buku Sententi karangan Petrus Lombardus. Nah, suatu karya lainnya ialah
Summa contra gentiles, ikhtiar melawan orang-orang kafir, suatu uraian sistematis tentang teologi. Selanjutnya, para ahli sejarah filsafat itu sepakat mengatakan bahwa filsafat abad pertengahan ini memuncak pada Thomas Aquinas. Thomas mendasarkan filsafatnya pada prinsip-prinsip Aristotelisme. Untuk memahami tulisan Aristoteles dalam bahasa Yunani, Thomas merasa sangat terbantu dengan tulisan-tulisan dari Ibnu Rushd dan Ibnu Sina, sehingga dia mampu menerjemahkan ke dalam bahasa Latin. Tulisan-tulisan Aquinas itu semuanya dalam bahasa Latin, mencakup beberapa karangan besar tentang teologi, perdebatan teologi, dan problema-problema filsafat, komentar tentang beberapa bagian dari Bibel, dan tentang 12 karangan Aristoteles. Karyanya Thomas Aquinas yang terbesar adalah Summa Contra Gentiles, dan Summa Theologica. Aquinas ini dianggap sebagai orang suci Italia Dominikan, yaitu seorang guru gereja yang merintis masuknya filsafat Yunani ke dalam pemikiran Barat dan menghubungkan dogma dan filsafat. Selanjutnya yaitu pemikiran Thomas Aquinas. Thomas Aquinas merupakan seorang filsuf dan teolog Barat termasyhur pada masa abad pertengahan. Pemikirannya merupakan tidak lepas dari pengaruh dua orang filosof besar, Agustinus dan Aristoteles, dalam mengguncang Eropa. Pada masanya, pemikiran yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas yang membangun keharmonisan antar agama dan akal membawa pengaruh yang sangat kuat di jajaran masyarakat Eropa. Pemikiran Thomas Aquinas yaitu filsafat Thomisme, essentia dan exentia, argumen kosmologi, filsafat tentang penciptaan, filsafat tentang makhluk murni, filsafat jiwa, dan etika teologis. Pemikiran Thomas yang pertama itu diberi nama Thomisme. Thomisme adalah aliran filsafat yang dicetuskan sebagai hasil pemikiran Thomas Aquinas, seorang imam Katolik yang soleh. Kata Thomisme ini berasal dari Summa Theologica, salah satu dokumen paling berpengaruh dalam filsafat abad pertengahan dan terus dipelajari oleh generasi penerus, bahkan generasi sekarang. Thomas Aquinas itu percaya bahwa kebenaran adalah benar dimanapun ditemukan, seperti juga para filsuf Yunani, Romawi, Yahudi, dan Muslim. Secara khusus, ia adalah seorang realis. Dia mengaku bahwa dunia dapat diketahui seperti apa adanya. Filsafat Thomismenya ini menekankan pada pengertian materi dan bentuk, potensi dan aktus, serta bakat dan perealisasiannya. Filsafat ini mempunyai tujuan untuk menciptakan kedamaian Yunani dan Nasrani dalam hal filsafat sekuler. Lalu pemikiran Thomas yang kedua yaitu essentia dan exentia. Ajaran Thomas Aquinas yang dikenal dengan sebutan essentia dan exentia ini, essentia yaitu mengajarkan hakikat Tuhan, sedangkan exentia mengajarkan keberadaan Tuhan, sedangkan exentia mengajarkan keberadaan Tuhan. Menurut filsuf ini, Tuhan adalah sempurna keberdayaannya dan tidak berkembang. Dalam ajaran ini, esensi dan exentia tentang Tuhan adalah ada dan satu. Filsafat ini membedakan Tuhan dengan makhluk ciptaannya, di mana Tuhan ada satu, sedangkan makhluknya tidak bersifat satu. Menurut Thomas, Tuhan merupakan aktus paling umum yang disebut dengan actus purus. Di mata Tuhan dinyatakan nyata adanya dan bersifat tunggal. Lalu yang ketiga yaitu argumen kosmologi. Ajaran atau filsafat Thomas Aquinas yang ketiga ini adalah argumen kosmologi dan biasa disebut teologi naturalis. Dalam kosmologi, Thomas Aquinas berpendapat bahwa manusia dapat mengenal Allah melalui akal yang mereka miliki, meskipun pengetahuan tentang Allah yang mereka peroleh dengan akal tersebut itu tidak jelas dan menyelamatkan. Dengan akal yang mereka miliki, manusia sebagai makhluk Tuhan Allah
dapat mengetahui bahwa Allah itu ada dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mazhab modiste. Sebelum saya paparkan inti dari mazhab modiste, kita satukan pemahaman dulu terkait bahasa dan filsafat. Setiap gagasan yang dihasilkan seseorang itu tidak terlepas dari bahasa. Bahkan gagasan dan ide pikiran sehebat apapun itu tidak akan sampai pada halayak manakala tidak dikomunikasikan melalui bahasa. Bahasa tidak saja sebagai alat komunikasi untuk mengantar hubungan antar manusia, tetapi juga mampu mengubah seluruh kehidupan manusia dalam proses peradabannya. Artinya bahwa bahasa adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Bahasa pada hakikatnya merupakan sistem simbol yang tidak hanya merupakan urutan bunyi-bunyi saja. Oleh karena itu, banyak sekali kajian-kajian analisis bahasa yang tentunya merupakan bagian dari poros filsafat bahasa. Memang semua para ahli filsafat berpendapat bahwa hubungan bahasa dengan filsafat itu sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. Eratnya hubungan filsafat dengan bahasa telah berlangsung sejak zaman Prasokartes, dan dalam perjalanan sejarah perhatian filsuf itu tentunya berbeda-beda. Maka dari itu muncullah beberapa aliran dalam filsafat bahasa berdasarkan pada perjalanan sejarahnya. Nah, salah satunya aliran yang muncul itu adalah mazhab modiste. Mazhab modiste ini merupakan aliran pemikiran yang muncul pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan tersebut, filsuf yang muncul atau filsuf yang terkenal itu adalah Thomas Aquinas. Tokoh filsuf pada abad pertengahan tersebut menaruh perhatian terhadap bahasa dalam mengklasifikasikan konsep filosofisnya, terutama dalam kaitannya dengan religi. Konsep bahasa spekulativa. Nah, konsep bahasa spekulativa ini itu merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal bahasa Latin seperti yang dirumuskan oleh Prisia dan Donatus ke dalam filsafat skolastik. Nah, tugas dari konsep bahasa spekulativa yaitu untuk menemukan prinsip-prinsip tempat kata-kata sebagai sebuah tanda dihubungkan pada satu pihak dengan intelek manusia dan pada pihak lain dihubungkan kepada benda yang ditunjuk atau yang diwakilinya. Nah, dapat disimpulkan pula bahwa prinsip-prinsip ini bersifat universal dan konstan. Kaum spekulativa ini berdasarkan filsafat metafisik, mereka ingin mendeskripsikan bahwa semua bahasa mempunyai kesamaan jenis kata dan kategori-kategori gramatikal lainnya. Seorang tokoh yang terkenal pada masa itu yaitu Peter Helias, yang secara garis besar doktrin Prisia, akan tetapi ia selalu memberikan komentar berdasarkan logika Aristoteles. Dan logika ini dipakai sebagai dasar kaidah penuturan bahasa yang benar dalam zaman itu. Nah, adapun maksudnya penggolongan kata tradisional dikaitkan dengan penggolongan kata yang dilakukan oleh ahli-ahli falsafah Yunani dan Romawi. Ada istilah meroi logos dalam bahasa Yunani dan Partes, orationis dalam bahasa Latin menunjuk aspek penggolongan kata. Bagaimanapun istilah ini membawa maksud part of a sentence, yaitu penelitian terhadap fungsi kata dalam ayat. Nah, maksud ini kemudian telah diubah menjadi skema golongan kata. Dalam bahasa Inggris, istilah yang sepadan dengan maksud ini ialah part of speech. Nah, pada peringkat awal, penggolongan kata umumnya menggunakan kriteria semantik atau diistilahkan sebagai kriteria nosional tanggapan. Nah, berdasarkan kepada kriteria ini, Plato mengkategorikan
kata ke dalam dua golongan utama, yaitu kata nama, onoma, dan kata kerja, rema. Kriteria formal yang digunakan untuk mengkategorikan kata nama ialah kriteria gender, yaitu setiap kata nama mempunyai dua ciri gender, maskuline atau feminine, tanpa mengira sama ada kata nama tersebut merupakan objek hidup atau tidak. Nah, kaum spekulatif ini mengatakan bahwa tata bahasa secara substansial dalam segala bahasa sama dalam segala bahasa, walaupun ia mendapat berubah secara kebetulan. Dengan demikian, kaum skolastika dengan dasar filsafat metafisik mengatakan bahwa semua bahasa akan menyatakan kesamaan jenis kata dan kategori-kategori gramatikal yang lain, dan menerima analogi karena menurut mereka bahasa itu bersifat regular dan universal. Mereka memperhatikan secara penuh akan semantik sebagai penyebutan definisi bentuk-bentuk bahasa dan mencari sumber makna. Maka dengan demikian berkembanglah bidang etimologi pada zaman itu. Gramatikal yang terkenal pada zaman ini adalah Peter Helias. Ia mengikuti jejak Prisia, tetapi ia selalu memberikan komentar berdasarkan logika Aristoteles. Norma logika ini dipakai untuk menyatakan sebuah tutur benar atau tidak berdasarkan logika. Sekian. Alhamdulillah, materi perkembangan filsafat bahasa pada abad pertengahan telah selesai dipaparkan, didiskusikan, dan juga dibahas. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi yang kami sampaikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang ikut aktif berdiskusi, menggali terkait perkembangan filsafat bahasa pada abad pertengahan tersebut. Saya harap kita tidak mencapai titik puas agar tetap mempunyai spirit untuk menggali, mencari hal-hal terkait seperti apa dan bagaimana perkembangan filsafat bahasa pada abad pertengahan tersebut. Ucapan terima kasih dan juga salam hormat saya haturkan kepada dosen pengampu filsafat bahasa yakni Dr. Anas Haji Karman MAG. Terima kasih atas bimbingan dan didikannya, Pak. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.